Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Devita Arini Lubis, dalam pelajaran matematika kelas 9 SMP IT Bina Insan. Mari abang kakak semua kita baca doa sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya robbal alamin. Oke, perhatikan kakak abang, hari ini kita belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah bab baru setelah kemarin kita belajar tentang kuadrat dan bentuk akar. Persamaan kuadrat. Apa yang akan kita pelajari dalam persamaan kuadrat ini untuk hari ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat dan penyelesaian persamaan kuadrat dengan teknik faktorisasi. Jadi hari ini saja batasi hanya dengan dua pelajaran ini, bentuk umum dan penyelesaian persamaan kuadrat dengan teknik faktorisasi. Oke, sebelum kita mulai ke sana, saja perkenalkan persamaan kuadrat itu apa sih? Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial suku banyak, tapi memiliki pangkat 2. Persamaan polinomial artinya persamaan yang terdiri dari lebih dari 3 suku atau paling sedikit 3 suku, tetapi untuk persamaan kuadrat dia hanya memiliki pangkat tertinggi ini adalah 2. Jadi kakak abang, bila kamu melihat ada nanti variabel memiliki pangkat 2 dan tidak ada pangkat lebih dari 2, maka itu adalah persamaan kuadrat. Oke. Bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah video berikut saja singkatkan ya persamaan kuadrat dengan PK. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X dan C itu adalah konstanta. Dengan A, B, C elemen rasional. Ya, bilangan rasional semua ya. Dan A, nilai A tidak boleh 0. Ya. A tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan ABC pada persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Berapa nilai A? Nilai A 2, karena A di depan x kuadrat, B 3 dan C 4 ya. Perhatikan kembali. Untuk soal nomor 2, 4x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. A nilainya berapa? Benar, 4. Dan B nilainya 5. C sama dengan 0 ya. Walaupun tidak dituliskan di situ, kenapa tidak dituliskan? Karena nilainya sama dengan 0. Oke. Bila dituliskan lengkapnya seperti ini, 4x kuadrat tambah 5x tambah 0 sama dengan 0. Oke. Jadi konstantanya adalah 0. Nilai C sama dengan 0. Contoh ketiga, 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berapa nilai A? Nilai A sama dengan 4, B sama dengan 0 ya. B sama dengan 0 dan C sama dengan min 9 ya. Ingat tanda harus diikutkan di bawah ya Kak Bang, itu jadi C sama dengan min 9. Jadi persamaan ini bisa juga dituliskan dengan cara ini. 4x kuadrat tambah 0x kurang 9 sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya sama dan nilai A sama dengan 4, B sama dengan 0, C sama dengan min 9. Ayo kita lihat lagi contoh keempat. 4x kuadrat tambah 2x sama dengan x kurang 5. Oke. Nah, abang kakak lihat ini, kita selesaikan dulu semuanya kita buat ke sebelah kiri untuk yang mengandung seluruhnya ya. Jadi 4x kuadrat tambah 2x, x yang sebelah kanan di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi min x tambah 5 sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana bentuknya lagi? 4x kuadrat tambah x tambah 5 sama dengan 0. Kenapa? Karena 2x dikurang 1x sama dengan 1x, jadi 2x. Nah, nilai A berapa? Nilai A sama dengan 4, nilai B 1, dan nilai C sama dengan 5. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya Bang Kakak dengan 4 contoh tersebut. Selanjutnya
mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Akar di sini bukan seperti akar pohon ya. Akar-akar persamaan kuadrat. Bisa kita selesaikan carinya dengan 3 cara ya. Oke. Misal AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ingat ya, bentuk persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai A yang memenuhi untuk persamaan kuadrat tersebut. Ya. Jadi 1 itu maksimal itu 1 X maksimal ya. Dan paling banyak itu adalah 2. Contoh. Perhatikan kembali. Akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4 sama dengan 0 adalah ya. Ini bisa dengan X kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi persamaannya itu akar-akarnya adalah nilainya adalah 2 dan min 2. Kenapa? Karena X sama dengan 2, maka selesai masukkan ke dalam nilai X. 2 kuadrat kurang 4. 2 kuadrat berapa? 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita jadikan dengan min 2? Min 2 kuadrat hasilnya berapa? 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Oke. Contoh soal. Perhatikan contoh soal ya kakak abang. Jika X sama dengan 2 adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah BX tambah 8 sama dengan 0. Maka nilai B adalah, jadi di sini kita mencari nilai B. Ya. Jadi X-nya setiap X kita ganti menjadi angka 2. Bagaimana menjawabnya? Oke, ini optionnya ya. Pilihannya A min 6, B min 4, C min 2 dan D 2. Yang mana yang benar jawabannya? Ayo kita selesaikan sama-sama ya. Oke, kita tuliskan lagi persamaannya. Ya. Perhatikan betul-betul persamaannya, jawab. X sama dengan 2 akar PK. Oke, lihat dia. 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah 8 sama dengan 0. 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 2B tambah 8 sama dengan 0. 2B tambah 12. Tahu dari mana 12 kan abang kakak? Sama dengan 0. 2B sama dengan, dari ruas kiri menuju ruas kanan maka tanda berubah. 2B sama dengan min 12. B sama dengan min 12 per 2. B sama dengan min 6. Oke. Ini hasilnya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A. Lanjut. Selanjutnya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Itu ada dengan 3 cara ya. Cari teknik faktorisasi, itu yang pertama. Kedua, teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Dan 3, rumus kuadratik. Itu juga dikenal dengan rumus ABC. Kita masuk ke pertama ya abang kakak, teknik faktorisasi. Jadi untuk persamaan ini saja bagi dengan 3 cara ya. Untuk persamaan dengan 2 cara. Untuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Nilai A nya sama dengan 1. Contohnya X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Oke. Cara pemfaktorisasi, lihat X tambah 12. X dengan 12. Bilangan berapakah dikalikan hasilnya 12 ya. Kita kalikan 1 dikali 12. Oke. Tetapi bila dijumlahkan hasilnya harus 7. Nah, ini dia pasangannya. 1 kali 12 bisa, 2 dikali 6 bisa, 3 kali 4 bisa. Oke, kita pakai yang mana? 3 dikali 4. Karena 3 tambah 4 sama dengan 7 dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita pakai bilangan ini ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya dengan faktorisasi? Oke, sekarang kita buka. Kapannya? Kita buka dulu 2 kurung. Ya, kita masukkan ya 2 kurung sama dengan 0. Kita masukkan bilangan-bilangannya dan variabel-variabelnya X dengan X. Kenapa? Supaya X kuadrat ya kakak abang. Ya, tanda positif semua kita buat tambah. Nah, kita masukkan bilangan tadi 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, X tambah 3 sama dengan 0, maka satu lagi X tambah 4 sama dengan 0. Bilangan berapa kalau ditambahkan dengan 3 hasilnya 0? Ya, min 3. X tambah 4 sama dengan 0. Maka berapa nilai X? X sama dengan min 4. Oke. Jadi, berapakah akar-akarnya? Akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0 adalah min 3 dan min
4. Atau X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 4. Oke. Selanjutnya supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut. Untuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1, ya. Jadi di sini lihat 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Berapa nilai A? Ya, nilai A adalah 2. Bagaimana cara menyelesaikannya kakak abang? Ya, nilai A-nya 2, bukan 1 lagi. Oke, kita lihat. 2 dikali 6 berapa? 12. Nah, 12 ya. Jadi bagaimana selanjutnya? 12 ini berapa bilangan kalikan 2 dengan kali 6 sama dengan 12, tetapi bila jumlahkan hasilnya adalah 7. Ya, 3 dan 4 ya. Dua bilangan dikalikan hasilnya 12 dan dijumlahkan hasilnya 7, 3 dan 4. Perhatikan kemari, kita buka dua kurung. Oke, seperti dengan tadi lagi. Sekarang 2x ini kita masukkan ke kurung pertama, 2x. Ya, ke kurung kedua juga 2x. Dah. Tanda kamu perhatikan semua positif, silakan masukkan positifnya dan masukkan angka 3 dan 4. Dah? Masukkan 3 dan 4. Setelah itu, karena di sini ada 2, kita bagikan pembaginya menjadi 2 ya. Nih 2 ini ya. Jadi pembaginya 2. Kita bagi 2. Oke. Nah, bilangan ruas yang manakah yang kita ambilkan untuk bagi 2? Lihat 2x tambah 3 dan 2x tambah 4. Kita pakai yang kanan aja ya untuk dibagi ya. Karena kalau 2x tambah 3 itu kalau kita bagi itu akan bentuk pecahan, sementara 2x tambah 4 dibagi 2 itu akan bentuk bilangan bulat. Itu yang kita bagi. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Lanjut, ini kita bagi 2, berarti kurung pertama 2x tambah 3 dan kurung kedua x tambah 2. Ya. Karena 2x dibagi 2 itu sama dengan x dan 4 dibagi 2 adalah 2. Oke, sama dengan 0. Sekarang 2x tambah 3 sama dengan 0. Satu lagi persamaannya x tambah 2 sama dengan 0. Karena itu 2x sama dengan min 3. Berapa hasil x? X sama dengan min 3 per 2. Persamaan kedua, x sama dengan min 2. Oke, akar-akarnya adalah min 3 per 2 dan min 2. Persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Ini ketiga ya. Persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Artinya di persamaan ini tidak terdapat konstanta atau nilai c. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 8x sama dengan 0. Bagaimana kita menyelesaikan? Lihat, x kuadrat kurang 8x sama dengan 0 sama-sama memiliki nilai x ya. Sama-sama memiliki nilai x. Kita keluarkan x-nya. Kita keluarkan x-nya. X baru buka kurung. Berapa di dalam kurung? X kurang 8 sama dengan 0. Kenapa? Kita kalikan coba. X kali X berapa? X kuadrat. Betul? Cocok kan? Jadi ini min 8. Min 8 dikali X adalah min 8X sama dengan 0. Oke. Selanjutnya X sama dengan ya. X sama dengan 0 yang pertama, untuk akar pertama, akar kedua x kurang 8 sama dengan 0. Berapa nilai x? 8. Maka akar-akar persamaan ini adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 8. Ya. Diulang nanti di rumah lagi dengan soal yang lain supaya lebih lancar. Lanjutnya, abang kakak perhatikan. Untuk persamaan kuadrat dengan ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Ya, ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Artinya ini tidak ada variabel dari b atau tidak ada nilai b. Ya, 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini contohnya ya. Kita harus menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya, kita buka lagi dua kurung ya. Kita buka dua kurung. Bagaimana dengan 4? Akar dari 4 berapa? Ya, 2. Kita masukkan 2x. Ke kanan juga 2x ya. Akar dari 9. Ini kan dulu ya, tandanya itu negatif, berarti ada perkalian dua buah tanda yang berbeda, maka positif dan negatif. Ya, berapa akar dari 9? 3. Masukkan angka 3 dan 3. Oke. 2x tambah 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3. X-nya berapa? Min 3 per 2. 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Maka nilai akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 adalah
X1 min 3/2, X2 adalah 3/2. Nanda semua, abang kakak semua, setelah belajar ini kita tetap berdoa agar pandemi ini berlalu dan kita dapat bertemu dalam kelas, kita masih bisa tatap muka, dan apa yang kurang paham bisa kita selesaikan di dalam kelas. Semangat abang kakak, semangat doa, dan selalu berserah diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.